Waktu adalah waktumu, tak ada tempat bagiku, karena engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti, dan selamanya, ku memilih engkau, hanya engkau saja. Dalam suka, dalam duka. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Baik, shalom semuanya. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Puji Tuhan, kita bisa terus melewati hari-hari bersama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita mau memuji menyembah Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu kembali datang kepadamu Tuhan. Satu kerinduan kami Bapa, terus boleh ada di hadirat-Mu, mengalami Engkau ya Bapa. Kuduskan kami Bapa, layakan kami, sucikan hati kami, segala kemelesetan kami Bapa, bahkan mungkin kekerasan hati kami Tuhan, yang mendukakan hati-Mu, biarlah Engkau ampuni kami Bapa, kuduskan kami Tuhan. Hari ini kami rindu mendapatkan sesuatu yang baru, lawatan-Mu ya Bapa bagi kami. Sebab tempat terindah adalah di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Amin. Kami rindu ya Bapa mendapat tempat di hati-Mu. Kami rindu ya Bapa mendapat tempat di pikiran-Mu ya Tuhan.
Engkau yang puja, kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaan. Kami rindu selalu ada di hati-Mu Bapa. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami ya Tuhan. Nyatakanlah kehadiran-Mu setiap waktu di hidup kami ya Bapa. Beri aku tempat dalam hati-Mu, dan Engkau tetap tinggal di dalam kami Bapa. Dalam tulis nama kami dalam hati-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Dalam hati-Mu, untuk selamanya di hadirat-Mu, selamanya tempat terindah di hadirat-Mu Bapa. Engkau yang kucinta, Engkau yang kupuja, kekasih hati, kesayangan
benar Tuhan, selamanya Kau kebahagiaan, selamanya bahagiaanku. Kau kebahagiaan kami, Kau yang berharga Bapa, lebih dari segalanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, nyatakan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Ketahuilah, jika engkau menjadikan Dia kekasih jiwamu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling berbahagia. Haleluya. Kami menyembahmu, Kau lebih berharga dari segalanya. Kau lebih berharga dari apapun. Terima kasih Bapa, sembah kami bagimu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Basyana makana lebih dari segalanya Bapa, Kau yang kami perlu, Kau yang kami butuhkan, Kau yang kami mau Bapa, Kau yang kami rindukan. Kau segalanya bagi kami Bapa. Sembah kami bagimu, sembah kami bagimu. Oh haleluya. Kami mau senangkan hatimu, kami mau menyembahmu lebih lagi di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawa kami Bapa terbang tinggi, menikmati indahnya hadiratmu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau lebih berharga dari segalanya. Kau lebih berharga
bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau terus mengasihi-Mu Bapa. Ku hanya ingin mengasihi. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Kami ingin menyenangkan-Mu. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Kami mau Bapa, ku hanya ingin mengasihi dengan segenap hati dan jiwa. Dengan segenap hati dan Amin, amin, amin. Dengan segenap akal, budi dan kekuatan, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan. Amin.
Senangkan-Mu, senangkan hati-Mu Bapa, senangkan hati-Mu tujuan hidup kami, mencari wajah-Mu, selalu bersekutu dengan-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami. Kami mau selalu ada di hadirat-Mu, mencari wajah-Mu setiap waktu, dimanapun kami berada. Sebab inilah kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu dalam sikap perbuatan, dalam pikiran perasaan kami. Kami mau senangkan-Mu, ya Bapa. Mari Bapak Ibu nyatakan mazmur kita di hadapan Dia. Kami sembah Allah kami. Kami sembah Elohim Yahweh, Bapa yang setia. Terima kasih Bapa. Ini hati kami, teruslah bentuk menjadi bejana-Mu Bapa. Ini hidup kami Bapa, bawalah kami masuk kehendak-Mu Tuhan. Kami rindukan selalu ada di hadirat. Haleluya. Kami sembah, kami sembah Raja segala raja. Haleluya. Kau Bapa yang baik, kami mau serahkan hidup kami bagi-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu terus arahkan hati kita kepada Tuhan. Terus arahkan pikiran perasaan kita menggapai Bapa di surga. Kami kagum akan Engkau, Allah yang besar.
setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya, yang selalu mengayomi kami. Allah yang ajaib, yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Haleluya. 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 Besar kasih setia-Mu Bapa, ajaib perbuatan-Mu Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Bapa. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Seluruh hidup kami Bapa, kami serahkan padamu. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang kami sembah, kami tinggikan, ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Yahweh nama-Mu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah. Yahweh nama-Mu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Katakan Yahweh nama-Mu, Yahweh nama-Mu. Amin. Kau yang kupuja, Kau yang kupuja, Kau yang kusembah, sembah. Yahweh nama-Mu Maha mulia, yang maha besar, tiada yang katakan sekali lagi, Yahweh nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kau yang kupuja, Kau yang kusembah, Yahweh nama-Mu Maha mulia,
maha besar, tiada yang sama, namamu kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel, Allah Israel, yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami yang maha tinggi. Selamanya Bapa kekal kami yang maha tinggi. Mari kita agungkan Dia, Allah yang besar, Allah yang kita puji. Yang ku puji, Kau yang ku puja, Kau yang ku sembah. Yahweh namamu, Maha mulia, tiada yang sama, namamu kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel, Allah Esa. Selamanya Bapa kekal kami
yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi setiap kami. Kami tahu Bapa, kebesaran-Mu, kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu menuntut hidup kami untuk semakin benar, semakin kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, teruslah Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu dalam hidup kami, sehingga kami semakin nyata, semakin tulus mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan. Sungguh hati kami dipuaskan, dan biarlah kiranya melalui penyembahan kami hati-Mu disenangkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di hati kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku semua. Bapak Ibu, saudaraku semua, kehidupan kekristenan yang benar, yang sejati, menuntut kita untuk terus mengejar kekudusan Tuhan. Kekristenan yang benar akan terus menyita hidup kita. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudaraku kita merasa tidak ada lagi yang kurang dalam hal kehidupan kerohanian kita di hadapan Tuhan, kemungkinan besar kita tidak berjalan bersama Tuhan. Hubungan yang benar dengan Tuhan akan terus menyita, memanggil kita untuk terus masuk dalam kehendak-Nya. Kalau kita berhenti stagnan, bertumbuh, berarti Bapak Ibu Saudaraku ada yang salah dengan hubungan kita dengan Tuhan. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan akan menuntut kesukaannya, kehendaknya dilakukan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, hal kerajaan surga seumpama seseorang yang sedang menemukan harta yang terpendam di ladang. Ketika seseorang yang menemukan harta ini, karena itu bukan ladang dia, betapa dia sukacita, Alkitab ceritakan. Lalu dipendamnya kembali harta itu. Lalu dia bersukacita, dia pergi. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk menjual seluruh miliknya, seluruh ladangnya, untuk mendapatkan ladang itu. Karena di ladang itu ada harta yang tersembunyi, yang terpendam, yang tidak diketahui orang. Bapak Ibu Saudaraku semua, demikianlah digambarkan oleh Tuhan Yesus kerajaan Allah itu. Amin. Apakah kita sudah menemukan kerajaan Allah itu sesungguhnya? Yaitu pribadi Allah itu sendiri dan kehendaknya, itulah kerajaan Allah. Pribadinya, kita bisa bersentuhan dengan dia, mengalami dia. Lalu kita menemukan kehendaknya atau perintahnya. Apa yang perlu kita lakukan. Itulah kerajaan Allah. Kalau seseorang sudah menemukan kerajaan Allah, kalau seseorang sudah jatuh cinta kepada Allah, maka konsekuensinya Bapak Ibu Saudaraku akan menyita apa yang menjadi milik kita untuk dipersembahkan, merebut
kerajaan Allah itu. Ya, kita sudah tahu, sudah dapat, tetapi tidak semudah itu. Harus ada yang dipersembahkan, barter, pertukaran untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Bapak Ibu Saudaraku, apa itu? Tentu segala sesuatu yang masih melekat di tubuh kita ini yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu yang harus kita lepaskan. Itu yang harus, harga yang harus kita bayar, itu yang harus kita buang dari diri kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang tahu di dalam diri kita ini masih banyak kebobrokan? Siapa yang tahu? Allah yang tahu. Amin. Dan juga kita, kalau kita mau terus menemukan kerajaan Allah itu, Allah akan berkata, Bapa akan berkata, bereskan ini. Maka sepanjang hidup kita nggak akan ada tenang dalam hal pemberesan ini. Benar Bapak Ibu. Sudah berhenti merokok, masih juga ada yang kurang. Sudah berhenti minum, masih juga hati ini seperti ada yang kurang. Bersyukurlah kalau kondisi kehidupan kerohanian kita seperti itu. Amin. Bersyukurlah. Sudah berusaha tidak marah, dan kita merasa sudah beres tentang hal kemarahan. Tiba-tiba ada yang memancing marah, lalu marah. Bersyukurlah ada yang memancing marah, amin. Kalau kita ambil sisi bersyukur dari situ. Bersyukur karena kita tahu kita masih pemarah. Amin. Kalau nggak ada yang memancing kita marah, kita nggak tahu kita pemarah. Bersyukurlah ada yang bikin kesal. Amin. Bersyukur. Bukan bersyukur lalu kita tidak berubah, tidak. Kita bersyukur ada yang bikin kita kesal. Berarti tindakan positifnya kita belajar mengampuni. Kalau nggak ada yang bikin kesal Bapak Ibu, siapa yang tahu kita sudah tidak kesal, tidak marah? Siapa yang tahu? Jangan-jangan nanti sampai di surga ada yang nginjak kaki kita pas lagi mau pujian penyembah, baru muncul kesalnya. Waduh, terlambat Bapak Ibu. Langsung datang malaikat. Ini aku lihat tadi masih kesal dia. Tolong yang warna baju yang warna apa itu abu-abu, tolong bawa ke sini. Kayaknya salah masuk dia. Maka Bapak Ibu, tidak ada alasan kita menyimpan sakit hati kalau seseorang bikin kita kesal. Gak ada alasan. Justru kita harus bersyukur. Artinya orang yang bikin kesal kita itu kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku masih menemukan ada orang yang bikin aku kesal. Amin. Kita harus bersyukur. Ada orang yang bisa membuat kita kesal supaya kita tahu kita masih pemarah, pembenci. Nah, hal seperti inilah setiap hari Tuhan akan godok di dalam kehidupan kita. Maukah kita barter hal kerajaan Allah seumpama seseorang yang menemukan mutiara yang indah? Pergilah dia menjual seluruh hartanya untuk membeli mutiara itu. Apa mutiara-mutiara yang indah itu tadi? Yaitu hal-hal yang belum beres ini, yang sesuatu yang belum berkenan kepada Tuhan itu. Kalau kita mensyukuri itu, jadilah itu mutiara. Tetapi kalau kita ikut kesal, jadi sakit hati, itulah yang membuat kita akan berlarut-larut di situ. Bapak Ibu Saudara, terus kita berjuang. Amin. Allah penuh kasih, Allah penuh cinta. Tetapi Bapak Ibu,
kekudusannya terus menuntut kita untuk terus bertumbuh, berbuah. Bapak Ibu dengar baik, sebenarnya ketika kita terus berjalan mengikuti Tuhan, sebenarnya ketika kita terus mengerti bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berharga di hidup ini, yang perlu kita perjuangkan, sebenarnya kita sedang menyelesaikan masalah-masalah pribadi kita. Nah, dasarnya ayat firman Tuhannya mana, Pak? Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini artinya teruslah tinggal di dalam hadirat Tuhan, teruslah berbuah, teruslah berubah. Itulah yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru ada janji Tuhan di sana. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu artinya segala sesuatu, masalah-masalah pribadi kita, Tuhan akan tolong. Amin. Tuhan akan cukupkan. Kalau perhatian kita khusus untuk kerajaan Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di depan dia Bapak Ibu Saudara. Maka, nah ini bisa kita artikan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mungkin kita yang punya masalah ekonomi, masalah pergumulan rumah tangga, semuanya itu akan dibantu Tuhan. Janji Tuhan akan diselesaikan Tuhan. Untuk apa? Untuk mendukung kita tetap ke depan. Ke ayat pertama tadi. Mencari dahulu kerajaan Allah. Bisa saja ekonomi kita yang morat-marit menjadi alat bagi Tuhan supaya kita mencari kerajaan Allah. Bisa saja hal-hal, masalah-masalah dalam hidup kita Tuhan izinkan supaya apa? Supaya kita mencari kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, mungkin keadaan kita mapan. Mungkin keadaan kita tidak ada masalah. Mungkin semuanya berjalan dengan baik. Bapak Ibu, harusnya kondisi itu tetap menjadi pondasi semakin kita melejit mencari kerajaan Allah. Amin. Justru di saat-saat seperti itu, kita tidak ada beban. Kebanyakan orang di saat semuanya berjalan baik, justru di situ santai. Berjalan kehidupan seperti tidak ada fokus. Maka satu yang harus tetap kita miliki Bapak Ibu Saudaraku. Hati yang terus mau menemukan Tuhan. Hati yang terus mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau berhenti sesuatu menuntut perubahan dari hidup kita, berarti kita berhenti mencari Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita ini, sepanjang hari-hari kita ini, sebenarnya proyek terbesar kita adalah membuang atau menjual yang berharga di hidup kita, menggantikan sesuatu yang berkenan dari Tuhan. Amin. Mulai besok perhatikan apa yang perlu dibuang dari hidup kita. Amin. Perhatikan apa yang perlu dibuang dari hidup kita. Dan syukurilah kalau ada yang menunjukkan harus dibuang dari hidup kita. Dan kita bergegas terus bertumbuh. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, tetap berjuang. Mari kita bangkit berdiri. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga,
yang sudah menemukan kerajaan Allah itu, yaitu pribadimu dan kebenaranmu ya Bapa. Dan saatnya kami akan terus menjual seluruh milik kami, membuang segala hal yang berharga di hidup kami namun menyakitkan hatimu ya Bapa. Membuang segala hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan, untuk mendapatkan seutuhnya kerajaan Allah, yaitu pribadimu, yaitu langit baru, bumi baru yang Engkau janjikan ya Bapa. Bapa, teguhkanlah hati kami, umat-Mu di tempat ini, untuk terus berjuang mencapai kesempurnaan kerajaan Allah itu di dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Bapa, Roh-Mu terus menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu nyata, pembelaan-Mu nyata atas setiap hal yang boleh Engkau izinkan terjadi di hidup kami Bapa. Engkaulah pembela kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang mungkin sakit, mengalami beban berat, Bapa, nyatakanlah melalui semua itu, mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan terus menjagai anak-anak-Mu Bapa, supaya terus hidup di dalam hadirat-Mu, hidup di dalam kekudusan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Sempurnakanlah berkat-Mu atas kami. Mari Bapak Ibu, saudaraku semua, pulanglah, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita masuk dalam rencananya, bahkan sampai ke langit baru, bumi yang baru yang Tuhan Yesus janjikan. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati.